Halo, Ci. Halo, halo, Gi. Suaramu sudah masuk. Oke, oke. Kita sambil nunggu yang lain. Kita masih menunggu Mbak Tika di sini. Tika ya. Sambil Oke. saya invite ini Mbak Tika, saya juga menunggu teman Mbak Dian. Mbak Dian dari periplus.com. Cerah di sana, Ci. Cerah. Di Cerah. Semoga situ internetnya gimana? di sini Pak panas di Pulau Gadung. Halo teman, oh ada request ini Mbak Tika W. Mbak Tika W, selamat bergabung. Oke. On the way nih Mbak Tika nih. Mbak Tika W. Nah, halo teman-teman, sore ini IG live terakhir kita di tahun 2000. Halo Mbak Tika. Kita ini Halo. hari terakhir kita IG live di tahun 2021 ini, dan ini menjadi apa ya, tema kali ini bakal asik sih, bakal seru. Saking serunya, maka teman-teman pun nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Nanti ada teman kami, Mbak Dian akan menginfokan. Tapi selain hadiah e-voucher belanja atau e-voucher belanja, teman-teman juga berkesempatan mendapatkan buku-buku ini. Akan saya videokan secara terbalik, coba ya. Nah, ini buku dari Eka Kurniawan. Semoga terlihat cukup jelas, teman-teman. Ada History of ada A Brief History of Indonesia dari Tim Hennigan. Ada juga History of Bali. Bagi teman-teman yang suka manga, teman-teman berkesempatan mendapatkan Drawing Facial Expression. Dan yang paling spesial nih, yang ditunggu-tunggu, buku yang paling fenomenal tahun 2001 yaitu buku A Promised Land. Kamu semua berkesempatan mendapatkan hadiah berikut ini jika kamu mengikuti acara, lalu like dan komen di konten Periplus ID, periplus.com, dan dan Mbak Tika W. Saya masih akan mengundang teman saya, menunggu Mbak Dia dari periplus.com. Coba saya undang. Oke. Semoga tidak terlalu lama ya kita. Karena kalau berhubungan dengan internet itu terkadang kita tergantung sekali dengan kuota, dengan sinyal. Semoga sinyal Mbak Dian juga cukup baik. Cuaca di sekitar Mbak Dian juga cukup baik. Nanti acara kita akan didampingi atau dimoderatori oleh Mas Simon, salah satu pakar dalam membaca buku atau duta literasinya Periplus. Ini ada pertanyaan. Wah, pertanyaannya, The Pen is Love, Deception kapan ada di Periplus ya? Nanti pas ada Ci Yohana sini juga tanya juga ya, kapan buku itu akan muncul. Saya akan coba Mbak Dian, saya masih kontak Mbak Dian. Oke, sambil nunggu Mbak Dian, rasanya kita enak kalau kita mulai aja ya, biar kita tidak terlalu lama juga ya. Terakhir saya coba kontak Mbak Dian. Terakhir saya upaya, setelah itu akan saya berikan acara ini ke Mas Simon. Kita akan berbincang-bincang soal novel-novel teralis 2021. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang berkesempatan atau ikut di acara ini, kalian berkesempatan mendapatkan voucher belanja Periplus dengan total 3,6 juta rupiah. Bisa dibelanjakan sampai tahun depan dengan cara like dan komen di konten feed Instagram Periplus ID, periplus.com, atau TKW, double scores gitu ya Mbak Tika ya, akunnya ya? Sip, betul. Gimana sih? Terakhir sih coba ini, yang dari request dari periplus.com, harusnya masuk setelah ini. Kalau tidak bisa join, saya langsung oper ke Mas Simon nanti, sambil saya membantu Mas Simon secara teknis. Oke, sudah jam 4:03, artinya kita mulai. Saya akan mengundang teman saya Mas Simon. Oke. Enggak, Ya. Nugi yang ngomong. Halo teman-teman, selamat sore. Apakah suara saya terdengar ya? Karena saya pakai Mantap, masker. Mas Iman. Loud and clear. Kedengar. Oh, oke. Oke, kita langsung aja ya diskusi. Perkenalkan, saya Simon, saya dari Periplus. Saya jadi editor di blog Periplus. Teman-teman, sore ini kita kedatangan dua tamu cantik-cantik ini.
Maka tidak ada salahnya kita perkenalan dulu ya. Kita kenalan dengan ada Cik Yu dan Mbak Tika W. Kita mulai perkenalannya dari Cik Yu dulu. Silakan Cik Yu memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Yohana. Saya dari Periplus, toko buku Periplus. Saya yang pegang dan handle untuk urusan marketing dari Periplus website. Dan juga saya juga yang manage beberapa program-program marketing untuk di website-website di Periplus atau di sosial medianya. Oke, itu aja. Oke. Makasih Tio. Tio ini Oke. juga menghandle interaksi dengan customer ya di periplus.com gitu ya, Tio ya. Oh iya. Nah, kita lalu ke Mbak Tika. Silakan Mbak Tika memperkenalkan diri dulu, monggo. Makasih Mas Iman. Perkenalkan, nama saya Tika Widyaning Tias, tapi karena nama belakangnya panjang, orang lebih sering panggil Tika W. Saya bekerja di Market Research Agency. Saya juga ikut klub buku namanya Lead and Coffee, di mana kita seminggu 2 kali bahas buku, 2 kali bahas film dan series. Saya juga koleksi buku-buku bertanda tangan. Yang di paling atas nih buku-buku bertanda tangan. Oke, itu dulu perkenalannya. Ya, kita kedatangan satu tamu cantik lagi, yaitu adalah Mbak Dian. Oke, kita mulai dari Mbak Dian dulu deh. Monggo Mbak Dian memperkenalkan diri, sekalian mau announce beberapa info, kayaknya info menarik tentang periplus.com ya. Silakan Mbak Dian. Monggo. Ya, Halo, udah kedengeran. Mas Silakan. Simon, dengar aku nggak? Oh, udah dengar. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih udah bergabung di Periplus. Di acara ini, jadi sore ini kita akan bahas secara khusus novel-novel yang laris manis selama 2021. Nggak cuma laris manis juga, tapi juga wishlist untuk 2022. Untuk kalian semua yang berkesempatan mendapatkan hadiah utama, voucher belanja senilai 3,6 juta rupiah, kamu tinggal like dan komen posting IG feed di akun Periplus dan @periplus.com, juga di @tkw. Selain itu juga kamu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya dari Periplus, bisa juga buku-buku yang terlaris kayak gini contohnya, ya. Terus merchandise, juga kertas kado spesial kayak gini. Nah, ingat like aja sama komen di Periplus ID sama @periplus.com dan juga TKW. Langsung aja kita akan Mas Simon dilanjutin. Silakan. Teman-teman silakan ramaikan ya. Ini bakal ada hadiah Iya, juga di sama-sama, voucher total 3,6 juta rupiah ya. Silakan berbondong-bondong meramaikan. Nah, awal ini kita akan ngobrol-ngobrol pertama dengan, saya ke Cik Yu dulu nih. Cik Yu, kira-kira selama 2021 kemarin, 2021 ini juga sih, masih sih, itu kira-kira novel atau romance apa yang banyak dicari customer? Ada rekomendasi nggak? Ada info nggak? Barangkali Cik Yu juga membaca 1-2 gitu. Bisa di-share, Cik Yu, silakan. Oh, kalau untuk buku romance ya, salah satunya memang yang nomor 1 memang It Ends With Us. Terus kalau yang juga orang banyak cari itu, ini juga Beautiful World, Where Are You? Ini juga orang banyak cari buku ini untuk romance. Tapi kalau buku yang lagi booming dan kebetulan memang baru terbit 14 Desember ini, bukunya itu ini Grandmaster of Demonic Cultivation. Kebetulan aku juga lagi baca ini sih, buku ini. Nah, ini buku ini memang lagi banyak sekali yang cari. Juga ya banyak banget pre-order kita dan mungkin ada beberapa yang belum terpenuhi ya. Jadi sabar-sabar aja karena buku ini dapatnya juga agak susah dari penerbitnya. Dan juga memang cuma ada Periplus sih yang bisa dapetin ini. Tapi jadi buat beberapa yang belum dapet, harap sabar ya untuk dapetin buku ini. Ini sih kebetulan yang lagi aku baca, Grandmaster ini.
Oke, thank you Cio. Mungkin teman-teman yang lagi live juga Oke. bisa ya nulis romance apa yang kalian baca gitu. Itu bisa ditulis di kolom komentar. Terus sekarang saya ke Mbak Tika. Mbak Tika, eh, Siap, Mas. buku romance apa yang lagi dibaca tahun ini gitu? Yang menarik ada nggak gitu? Terus kenapa kalau itu menarik? Terus Mbak Tika mau rekomendasi nggak ke teman-teman yang di sini? Silakan Mbak Tika. Ya, saya kebetulan tahun ini menutup tahun dengan It Ends With Us. Ini memang ngaduk emosi sekali sih ya. Masih satu saga dengan Twilight, tapi ini di sisi Edward Cullen. Sekali lagi romance yang mengaduk perasaan juga. Romance lain yang tahun ini mungkin dua itu ya. Kalau fiction lainnya Anxious People yang tahun lalu salah satu masuk nominasi Goodreads Choice Award. Oh ya, ya itu Anxious People, The Midnight Library itu juga fiction, romance, fusion. Ya, oke, thank you. Terima kasih infonya Mbak Tika. Terus saya ke DIU ini yang kayaknya terpesona banget dengan It Ends With Us gitu ya, dengan percintaan antara Ryle, terus Atlas dan Lily gitu. Tapi kan bisa cerita sedikit nggak kira-kira menariknya di mana? Terus pengarangnya itu juga kayaknya udah dapat penghargaan berkali-kali Cik Yo ya. Bisa diceritain sedikit tentang si itu Colin Hoover gitu. Oh, oke. Colin Hoover itu sebenarnya penulis fiksi dewasa yang juga nulis novel roman. Dia itu sebenarnya udah nulis dari tahun 2012. Pertama dia itu Slam. Terus setelah dia keluarin Slam, dia keluarin lagi buku Sorry, kayaknya kita agak terputus ya. Putus-putus ya. Ya. Saya ke Mbak Tika dulu deh sambil nunggu Cik Yo jaringannya normal lagi gitu. Kalau Mbak Tika sendiri yang menutup tahun dengan It Ends With Us gitu. Kira-kira apa yang menarik dari novel ini Mbak? Gitu. It Ends With Us itu ya yang pertama walaupun dia bukan novel yang baru-baru banget, itu kekerasan domestik, juga romansa, dan ngeblendnya itu bagus sekali, rapi, manis, jadi nggak ada kesan maksa. Kita bisa menikmati romansanya, kita bisa menikmati percintanya, tapi ada learning tentang domestic abuse di situ yang kita juga bisa dapat. Baik itu dari Lily lihat orang tuanya maupun Lilynya itu sendiri sih, itu manis banget. Oke. Selain itu gitu, kira-kira di 2021 ini kayaknya kan juga banyak novel-novel dari para penulis Asia gitu. Sorry Ciyu, saya ke Mbak Tika dulu ya karena tadi masalah jaringan Ciyu ya. Oke, Mbak Tika saya lanjut ya. Kan banyak novel dari penulis-penulis Asia gitu, Asian Leads gitulah istilahnya, yang bermunculan di 2021. Kira-kira apa yang menarik dari tema-tema yang secara umum mereka angkat gitu Mbak Tika? Iya, seperti kayaknya sih 2021 ini salah satu tema besar yang jadi banyak perhatian orang itu domestic abuse, lebih ke kejujuran tentang vulnerability, betapa rapuhnya kita dalam hal kesehatan mental juga. Jadi ketika It Ends With Us ini booming lagi, terutama di TikTok, kemudian juga ada beberapa buku-buku tulisan penulis Jepang, Cina, kemudian Korea, membahas
isu kesehatan mental itu rasanya resep yang sangat manjur sekali buat 2021 dan saya yakin 2022 trennya masih di situ. Action lead, mental health dan tentang kejujuran diri sendiri. Oke. Ketika membaca, saya juga ikut membaca It Ends With Us gitu ya. Di situ kan kita coba masuk ke karakter-karakter gitu. Menurut Mbak Tika sendiri, kira-kira karakter mana yang sangat menarik gitu dan mengapa Mbak itu karakter itu menarik buat Mbak Tika gitu? Kalau karakter mungkin kalau saya tim Atlas kali ya. Saya mohon maaf tim Rail. Saya tim Atlas. Karena ya tim Atlas itu dia berani ambil langkah, dia berani menyelamatkan dirinya sendiri sejak dia masih muda, dia masih sekolah. Di situ kan diceritakan Atlas dia keluar dari rumah orang tuanya karena merasa situasi rumah yang tidak sehat dengan kekerasan domestik, dia memberanikan diri untuk meninggalkan rumah, kemudian tinggal di rumah kosong tanpa heater, tanpa pemanas, itu satu resiko, satu tantangan besar dan pria yang berani ambil tantangan itu that's the real man. Jangan main-main sama pria yang berani ambil tantangan segede itu. Ya di usia yang masih sangat muda gitu Mbak ya. Iya, masih belasan kan dia masih sekolah Iya. kan. Mungkin kalau di Indo mungkin SMA kali ya. Itu. Dan saya jadi teringat itu catatan Lily tentang Atlas soal gimana dia menganalogikan antara manusia dan tumbuhan. Itu sebenarnya sama gitu. Tumbuhan itu perlu dirawat, disayang, dapat sinar matahari yang cukup gitu. Dan itu semua kalau manusia didapatkan dari orang tua. Tetapi dia juga agak dalam tanda kutip sarkastik mungkin ya. Ketika dia ngomong ya, tapi kan pohon itu dibiarkan gitu aja kan tetap bisa hidup gitu. Gitu kan gitu ya Mbak ya. Gitu. Iya betul. Tapi sebetulnya pohon juga tetap butuh sinar matahari kan. Iya. Untuk bisa tumbuh, walaupun mungkin pohon beringin nggak perlu dipupuk, tapi mungkin dia perlu sinar matahari juga yang lebih banyak. Iya. Oke. Sekarang aku ke Cik Iyo ya. Cik Iyo masih on kah? Iya. Ayo ya, Oke. suaranya dengar nggak? Iya, dengar. Gue lagi nggak pakai video dulu ya, suara dulu ya. Iya. Tadi mau jelasin tentang Colin Hoover, mau diterusin nggak? Iya, dia ini sih, dia memang dapat penghargaan di Goodreads dan memang bukunya dia itu memang nomor 1 di Amazon dan toko-toko buku lain. Dan sebenarnya buku It Ends With Us itu sebenarnya kan udah cukup lama ya, tapi terus-terusan gitu loh. Maksudnya orang, dan entah kenapa tahun ini tuh justru kayak puncaknya. Tapi bukunya ini sebenarnya kan udah cukup lama, tapi tahun ini tuh memang booming-boomingnya sih. Jadi itu. Dan dia juga dapat penghargaan di Goodreads. Dapat penghargaan 2 kali. Juga yang pertama juga bukan dari yang itu It Ends With Us tuh, penghargaan yang kedua, yang penghargaan pertamanya dia dapat di buku novel Confess tahun 2015. Oh ya, berarti ini penulis paten gitu ya, Yo ya. Dan semua genrenya juga sama ya, kurang lebih romance gitu ya, Yo. Ya, tapi belakangan sebenarnya Colin Hoover ini sebenarnya nulisnya berbeda sih. Kebetulan aku baca yang Finding Cinderella sama Ugly Love. Bagus sih dua-duanya. Cuman yang buku yang Verity itu udah kayak ada misteri berbau thriller gitu ya. Jadi udah bukan romance, maksudnya nggak murni romance lagi seperti yang lain. Kalau buku-buku yang lain memang kayak Slam, Losing Hope itu berhubungan. Tapi dia udah mulai mencoba buku ini juga sih, genre yang lain. Dan ini nih memang ada buku dia yang terbaru, Reminders of Him. Nah itu tuh 2022 ini. Itu tuh yang penasaran sih, pengen baca juga kayak apa bukunya.
Berarti tetap recommended ya yo di 2022 buat teman-teman yang sekarang join live gitu. Kalau ya ini sih semua juga kayaknya udah excited nunggu ini buku yang Reminders of Him. Oh, oke. Sekarang tadi kan Mbak Tika udah memproklamirkan diri sebagai tim Atlas gitu ya. Kalau lu sendiri tim siapa yo? Tim Ryle kah? Nah, Atau gue tim Lily? tim Ryle. Tim Ryle. Yang ya Atlas oke sih, tapi ya aku suka Ryle sih. Ya mungkin karena ya neurosurgeon udah gitu juga baik, ya baik, terus karirnya bagus, keluarganya ini ya ya kebetulan sukanya Ryle. Berarti lu tipe orang yang seneng cowok ambisius gitu ya, Ye? Soalnya kan di Asik. depan tuh Ryle itu kan ambisius banget itu. Dia bilang, gue memang pengen jadi neurosurgeon gitu kan. Dan gue kalau udah jadi sesuatu, gue pengen jadi yang terbaik di situ gitu kan. Iya, iya. Dia memang yang model yang fight for it sih, maksudnya berjuang buat tuh. Meskipun abuse gitu, tetap ya. Ya itunya enggak sih ya, bagian itunya enggak suka ya Pak. Tapi soalnya aku masih mikir kalau yang bagian abuse itu mungkin direhabilitasi atau itu mungkin bisa baik lagi ya. Nah, jadi perfect dong. Ya mungkin itu yang alasan apa namanya Lily untuk susah ninggalin si Ryle. Itu nggak sih Mbak Tika? Aku mau itu dong, mau apa namanya komentarnya Mbak Tika soal ini, soal apa Lily yang susah gitu ya, udah menerima apa kekerasan, dan bahkan ketika si Lily kecil kan dia juga ngelihat bagaimana ibunya diperlakukan dengan kekerasan oleh bapaknya gitu ya. Dia udah ngelihat sendiri dan itu dituangkan di diary ya. Tetapi ketika dia nemu cowok yang abuse, kok masih susah ngelepas gitu ya? Gimana Mbak Tika, menurut Mbak Tika hal ini? Sebenarnya itu isu yang dekat sama kita juga ya, maksudnya tidak harus melihat keluar. Di Indonesia juga banyak rumah tangga yang seperti itu. Kayak mereka mempertahankan rumah tangganya, mungkin pertimbangannya pertama karena ada anak, kayak mereka pengen ingin memberi keluarga yang sempurna buat anaknya dengan cara bertahan dan harapan bahwa suatu hari pelaku abusive ini bisa insaf, bisa berubah entah bagaimana caranya. Cuman sayangnya ya itu tadi, kalau kita lihat dari cerita-cerita nyatanya maupun di fiksi, itu juga nggak bisa kayak sekali terjadi kemudian seketika itu juga selesai. Rasanya ada beberapa kali orang keluar masuk entah rumah aman, home safe, atau rehabilitasi, tapi rasanya itu satu mata rantai yang memang sulit diputus ya. Jadi kalau ada orang yang berani untuk memutus rantai tersebut, itu hebat banget sih. Iya. Benar Mbak Tika. Setuju banget sih itu. Tapi emang segitunya yuk kan si apa di novelnya itu diceritakan si Lily lalu punya anak. Memang itu yang menjadi menjadi alasan buat tetap bertahan dengan Ryle gitu. Oh iya, justru di sini ya di novel ini begitu dia punya anak itu justru itu titik kayak titik cerahnya dia bisa putuskan. Karena kalau menurut saya ya sebagai seorang ibu, kayaknya kita ya kalau mungkin sebagai ibunya, maksudnya kalau misalnya pasangan kita abuse ke kita, mungkin kita masih bisa tahan. Tapi kita ibu di mana-mana kayaknya tidak akan bisa tahan kalau anaknya yang disakitin. Jadi ibu tuh kayaknya akan ada insting untuk melindungi anaknya sampai dia merelakan cintanya, ngerelain pasangannya demi anaknya. Jadi ya dia pasti tidak mau anaknya ikut kena abuse juga sih. Jadi justru anaknya itulah titik terangnya dia untuk memutuskan. Menurutku sih. Oke. Tapi yang menarik lepas dari itu semua gitu ya,
apa namanya, ini kan di novel ini kan ada personal notes itu ya, yang ditulis oleh apa namanya si Colin Hoover, karena dia juga merasakan bahwa ibunya itu juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, menurutku sih apa ya, pengalaman jujur seorang penulis itu yang lalu bisa menyentuh jiwa atau hati pembaca, dan kayaknya itu resep buku-buku laku deh. Itu nggak sih? Gimana Mbak Tika, menurut Mbak Tika? Iya, itu resep buku laku, tapi memang tidak mudah juga. Nulis emosional itu kan, emosi itu kan sesuatu yang abstrak ya. Kita sendiri kadang sulit mengekspresikan emosi kita sendiri. Jadi ketika kita berbenturan emosi di dunia nyata, mungkin misalkan situasi relationship lagi nggak oke, pacar kayaknya nggak ada pengertiannya, dikodein nggak nyampe, kemudian baca Lily sama Rel, wah ini kayaknya connect banget sama Atlas juga, wah apalagi Rel juga punya sister yang se-supportive itu gitu. Dibandingkan misalkan kayaknya teman gue nggak ada yang sesuportif itu deh, gue pacaran sama ini malah diserikin gitu. Jadi kayaknya novel-novel yang mengaduk-ngaduk emosi itu selalu jadi best formula untuk kita pelarian dalam tanda kutip dari dunia nyata yang tidak seindah di novel-novel gitu. Oke, thank you komentarnya. Sekarang aku ke Yoyo. Gimana Yo? Itu apa namanya? Jadi kayak resep ampuh gitu untuk buku laris nggak? Novel-novel yang telling the truth, pengalaman yang menyentuh gitu. Meskipun tentu di apa namanya? Di novel kita tahu itu pasti ada hal-hal yang didramatisir gitu ya. Menurutmu gimana Yo? Ya sebenarnya sih ini kalau dari saya pribadi ya, itu saya juga suka cara yang ini memang kebetulan Colin Hoover juga latar belakangnya kan keluarganya kan ada yang abusive, yaitu kadang pengalaman pribadi itu bikin kita bisa nulis lebih lebih real, lebih reality ya, seperti kayak Laskar Pelangi kan juga berdasarkan dia punya cerita sendiri. Jadi kadang itu yang ya, jadi di Colin Hoover sendiri juga bilang dia buku ini tuh kayak dia mencurahkan benar-benar perasaan hatinya gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang kayaknya suksesnya dia itu karena cara dia menulis, dan memang selain pengalaman dia, memang tulisan dia itu bagus sekali sih. Jadi dia tuh mengalir dan kita benar-benar seolah-olah kita bersama dia, bersama dengan tokoh utamanya. Itu sih yang menurutku yang bikin itu dia berhasil banget bukunya. Ya, karena jujur dan lalu menggerakkan pembaca gitu ya. Ada relation, pengalaman yang relate antara penulis dan pembaca gitu ya. Kalau ini aku tadi ngelirik di kolom pertanyaan, ada novel yang kira-kira mirip dengan novel Colin Hoover nggak Kak Ciyo? Ada yang nanya tadi. Novel untuk direkomendasi. Kalau ini agak bingung ya, soalnya kan kalau yang Colin Hoover yang It Ends With Us itu kan temanya kan ya KDRT, abusive gitu. Nah, jujur sih aku belum nemu yang tema seperti itu. Tapi kalau maksudnya kurang lebih ceritanya atau cara dia nulisnya bagus, itu bukunya Colin Hoover juga, judulnya Ugly Love, itu sih aku baca dan aku suka banget juga itu Ugly Love. Itu ya kalau mau ditanya rekomendasi berikutnya baca ya, aku rekomendasiin Ugly Love sih. Ugly Love. Kalau Mbak Tika sendiri ada nggak Mbak kira-kira tema yang saya sedang mencari. Bukunya cukup baru. Ini kan Mbak Tika itu kalau masuk ke laman Goodreads-nya, daftar list buku yang dibacakan luar biasa sekali gitu. Ada nggak Mbak yang kira-kira? Terima kasih Mas. Kalau tentang domestic abuse yang sudut pandang anak, mungkin kalau buku anak ini ya, children book, The Star Outside My Window, ini perspektifnya anak, jadi polos, kemudian
ketika dia perspektif ketika ibunya berusaha memberikan situasi ke anaknya bahwa we are fine, ini kita tidak lari, kita cuma pindah-pindah hotel. Itu kayak kita udah sebentar, masa pindah-pindah hotel tapi sampai ibunya separah itu gitu. Jadi kayak kita di akhir tuh, ini aku baca ini akhir tuh bener-bener nangis banget sih, membayangkan baik di sisi anak maupun di sisi ibunya. Ini Anxious People juga dia bahas di akhir dia sempat menyinggung tentang domestic abuse sama suicidal depression. In this case suicidal depression yang dikarenakan yang disebabkan oleh domestic abuse. Sudut pandangnya juga menarik karena kalau aku cerita nanti jadi ngebocorin ceritanya sih. Tapi Anxious People itu one of the most recommended book sih kalau untuk 2021 ini. Dia kemarin nominasi fiction juga di Goodreads, selisih 5 vote. Itu aku masih baper banget, dia cuma selisih 5 vote sama The Midnight Library. Oke, thank you. Nih, teman-teman kita tahu bacaannya Mbak Tika luar biasa ya. Dan Mbak Tika ini tergabung di komunitas Lit and Coffee gitu. Lit and Coffee. Boleh di-share sedikit Mbak soal Lit and Coffee supaya teman-teman yang live ini siapa tahu tertarik untuk gabung gitu loh. Oh ya, please join. Lit and Coffee ini klub untuk diskusi buku dan film. Dan juga kebetulan kita semua suka penggemar kopi juga. Jadi kita setiap hari Selasa malam itu kita kumpul. Setiap 2 minggu kita bahas buku bergantian. Buku, film atau series, kemudian buku, film atau series dengan berbagai genre. Kadang kita bicara romance, kadang kita nonton diskusi tentang film Korea. Sering banget itu seru banget, dan sering kali kita juga undang penulisnya juga kalau kebetulan judulnya oke dan kita kenal betul. Dan itu kami kebetulan diverse banget tim kelompoknya, multi race. Bahasanya juga macam-macam, jadi baik novel impor maupun novel Indonesia kita bahas. Nextnya kita minggu depan kita mau bahas Sex and Vanity tanggal 4. Kemudian minggu berikutnya lagi kita akan bahas Raya, lalu 30 Things People Don't Do for Mentally Stronger if I'm not mistaken. Terus ada bahas lagi film Luka. Jadi bervariasi. Oke, teman-teman itu ya, silakan kepoin IG-nya ya, Lit and Coffee ya, Mbak. Betul, Lit and Coffee, LIT and AND Coffee, COFFEE. Oke, terima kasih. Rasanya obrolan kita udah di menit injury time ini. Kita udah setengah jam lebih gitu. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Kalau dari aku sendiri mau hanya sekedar pengen komen sedikit sih. Terutama untuk teman-teman yang senang baca novel gitu ya. Fiction terutama gitu. Karena buat saya sendiri, saya baca novel itu dari SD sebenarnya, novel-novel remaja, novel-novel anak-anak. Terus ketika remaja ya ke dewasa ya saya baca-baca novel dewasa. Dan dari pengalaman membaca itu saya selalu menemukan bahwa ketika kita membaca cerita, kita kan bertemu dengan karakter-karakter yang ada di dalam cerita gitu ya. Itu saya seolah-olah merasa masuk ke dunia mereka, dan dari situ saya dapat bercermin dan menemukan diri saya sendiri, dan akhirnya lewat penemuan-penemuan itu saya bisa belajar gitu ya, seperti yang ada di It Ends With Us, itu bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, terus juga mental health issue, dan teman-teman yang merasakan hal itu juga kalau di dalam novel ya, sayangnya di Amerika gitu ya, itu di Amerika dan di UK gitu, biasanya di bagian belakang ada petunjuk praktis kalau teman-teman mengalami mental health issue atau bullying issue, itu ada
ada profesional yang bisa dikontak. Nah, semoga hal-hal kayak gitu juga semakin diperhatikan oleh para penulis di Indonesia ya dan penerbit di Indonesia gitu. Jadi selalu apa ya, menurut saya karya sastra atau novel fiksi gitu selalu mengajak kita lalu kembali ke dalam diri. Kita itu sampai titik mana, lalu kalau kita mengalami sesuatu kita harus berbuat apa. Rasanya itu yang bisa dipelajari kalau dari saya. Nah, saya sekarang minta closing statement nih dari Cik Yo dan dari Mbak Tika. Silakan Cik Yo dulu, closing statement apa yang menarik terutama kalau kita baca tentang It Ends With Us. Kalau dari aku sih ya, yang aku berarti banget dan menurutku itu bagus, itu yang tidak, maksudnya there's no bad guy, there's only good guy that do bad things. Jadi maksudnya nggak ada orang jahat, tapi yang ada orang baik, tapi kadang melakukan hal yang kurang baik. Itu sih yang aku suka. Oke, Cik Yo. Jadi masih ada harapan untuk orang jadi baik gitu ya. Thank you. Sekarang Mbak Tika, silakan Mbak Tika closing statement-nya. Ya, di It Ends With Us saya suka analogi tentang berenang, kemudian berenang dan samudra. Jadi ketika ada kalimat yang bilang hanya karena kita tidak berakhir di gelombang yang sama, di wave yang sama, bukan berarti kita berada di samudra yang berbeda. So just because we didn't end up on the same wave doesn't mean we are still a part of the same ocean. So beranilah untuk not to be part of the wave, but we are still in the same ocean anyway. Oke, thank you banget Mbak Tika, Cik Iyo, juga Mbak Dian. Kayaknya kita udah di penghujung acara. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk mantau channel kami gitu ya, mantau IG live kami. Tetap kepoin Periplus di periplus.com, terus di IG Periplus IG juga ada blog Periplus. Nah, sekarang saya kembalikan ke Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Ya. Oke, makasih Mas Simon. Untuk teman-teman yang masih bersama kita di IG Live ini, semua masih berkesempatan menangkan voucher belanja komen posting IG juga @TKW. Selain itu juga kalian berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya seperti buku-buku terlaris seperti ini. Aku tunjukin ulang lagi ya, sama kertas kado merchandise. Terus tinggal like aja sama komen di @peripus sama @peripus.com juga @TKW. Nah, ini adalah IG live terakhir dari Peripus pada tahun 2021. Tahun 2002 kami janji kami akan lebih sering mengadakan IG Live bersama teman-teman Peripus. Juga bersama-sama beberapa penulis tokoh dan tokoh literasi. Jadi terus pantau Instagram dan media sosial Peripus lagi. Sampai jumpa untuk Peripus. Halo, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mbak Tika, Ci Yohana. Bye, makasih Mas Yugi, Yohana, Mbak Dian, makasih. Mbak Tika, makasih. Mas Yugi, Makasih. Mbak Dian. Bye.